Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gian Fadila Mahaiba dari program studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika Poltekkes Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Fungsi dan Peranan Pancasila di Masa Globalisasi. Untuk pembahasan pertama, saya akan menjelaskan sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang merupakan sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia. Dalam UUD 1945, Pancasila mencakup 4 pokok pikiran. Pertama, kerohanian hukum, cita-cita hukum, moral yang harus dipegang oleh bangsa, dan semangat perkembangan masyarakat. Pancasila berarti 5 asas yang berfungsi sebagai pedoman untuk menjalankan hidup dalam bermasyarakat dan berbangsa. Untuk memperingati Hari Pancasila dilakukan pada tanggal 1 Juni, yang meskipun ideologi telah ada sejak lama dalam masyarakat Indonesia, yang Soekarno menekankan bahwa pentingnya Pancasila sebagai pandangan hidup. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana Pancasila sebagai pandangan hidup dalam berbangsa. Untuk sila pertama yang berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa, mencakup prinsip kebebasan dalam beragama, bertoleransi, dan kepercayaan pada Tuhan. Pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mencakup prinsip saling mencintai sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang satu, kesetaraan antar manusia, keadilan dan adab. Nah, pada sila ketiga nih, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia mencakup asas-asas dasar yang terkandung dalam persatuan, asosiasi, patriotisme, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, mencakup prinsip asasi yaitu kerakyatan, rapat mufakat, demokrasi, dan hikmat kebijaksanaan dan perwakilan. Pada sila kelima nih yang terakhir, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mencakup prinsip-prinsip dasar keadilan. Oke teman-teman, pada slide kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan peranan Pancasila secara umum sebagai dasar negara. Nah, pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa yang dimana akan selalu tetap dalam jiwa yang memiliki 5 aturan yang sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai karakter bangsa Indonesia yang merupakan perwujudan dan pengalaman bangsa. Nilai-nilai Pancasila diperlukan untuk membentuk dan mewujudkan karakter bangsa Indonesia. Untuk yang ketiga, Pancasila sebagai sumber segala hukum. Pancasila diartikan sebagai ideologi hukum Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus menjunjung tinggi seluruh hukum di Indonesia. Nah, keempat, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, yang dimana apabila Pancasila berhasil mengimplementasikan dan menjadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat, maka cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia dapat terkabul. Untuk yang terakhir adalah Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia, yang merupakan dasar, arah tujuan, dan nilai-nilai Pancasila. Hal-hal yang menjadi landasan dan motivasi bagi segala tindakan masyarakat Indonesia untuk mencapai cita-cita nasional dan hidup di Indonesia. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam ideologi dunia. Yang pertama adalah liberalisme. Liberalisme adalah suatu ideologi, pandangan filosofis, dan tradisi politik yang berdasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan kesetaraan merupakan nilai-nilai politik yang sangat penting, di mana liberalisme ini menentang adanya pembatasan pada pemerintah dan agama. Selanjutnya adalah kapitalisme. Kapitalisme adalah suatu sistem perekonomian di mana sektor industri, perdagangan, dan alat produksi dikuasai oleh organisasi swasta yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan sebanyak-banyaknya. Oke, next, ideologi komunisme. Ideologi komunisme adalah ideologi yang menekankan kepemilikan kolektif atas alat produksi, yaitu tanah, tenaga kerja, dan modal, yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, masyarakat komunis tanpa kelas, dan kesetaraan bagi semua orang. Oke teman-teman, ideologi selanjutnya yaitu konservatisme, yang berarti melestarikan, melindungi, dan mengamalkan. Nah, konservatisme sendiri adalah upaya untuk mempertahankan apa yang telah ada agar keadaan
yang suatu saat tertentu tidak berubah dan selanjutnya pun akan tetap sama. Oke, next teman-teman, ada ideologi sosialisme. Nah, yang merupakan ideologi paham yang bertujuan untuk mewujudkan bangsa yang sejahtera melalui upaya kolektif yang produktif dan membatasi harta benda individu dan negara. Ringkasnya, sosialisme adalah perasaan kepedulian, empati, simpati antar individu terhadap individu lainnya. Oke, next ada ideologi nasionalisme yang merupakan pemahaman bahwa kedaulatan nasional bersifat mutlak. Dan untuk mencapainya, orang-orang yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama harus bekerja sama dalam menggapai tujuan bersama. Nah, selanjutnya ada ideologi fasisme yang merupakan ideologi yang sangat kejam karena berupaya mengatur setiap aspek kehidupan di negara ataupun bangsa, mulai dari aspek politik, budaya, ekonomi, dan lainnya. Nah, teman-teman, sampai di penghujung, sekarang ada yang terakhir yaitu ideologi demokrasi yang merupakan hak untuk masyarakat memilih ataupun mengutarakan pendapatnya. Seperti yang kita anut di Indonesia adalah ideologi demokrasi. Nah, sekian teman-teman untuk slide ini. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang dampak-dampak globalisasi terhadap Pancasila. Nah, yang pertama kali kita bahas kali ini adalah dampak positif globalisasi. Seperti yang tertulis di PPT kali ini, saya mencantumkan 3 aspek. Yang pertama, aspek politik, yaitu pemerintahan bersifat terbuka dan dijalankan secara demokratis. Kedua, ada aspek ekonomi, yaitu hadirnya pasar internasional meningkatkan kesempatan kerja terhadap masyarakat luas. Yang ketiga, aspek sosial budaya. Nah, pada aspek sosial budaya ini, pemerintah berkomitmen terhadap etika bisnis, disiplin tinggi, dan semangat yang baik, seperti ilmu pengetahuan dan teknologi negara lain yang dikembangkan untuk mendorong kemajuan nasional dan pada akhirnya dapat memajukan dan memperkuat model bangsa Tionghoa. Selanjutnya ada dampak negatif globalisasi. Yang pertama, globalisasi berpotensi meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa ideologi liberal dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan. Ya, dampak kedua ada akibat globalisasi ekonomi dan banyaknya produk asing yang merajalela di Indonesia menyebabkan kurangnya minat terhadap produk lokal. Nah, pada dampak ketiga, banyaknya masyarakat, khususnya generasi muda yang lupa akan jati diri bangsa. Nah, untuk dampak keempat, menyebabkan kesenjangan sosial yang mencolok antara si kaya dan si miskin akibat persaingan bebas dalam globalisasi ekonomi. Yang kelima, terbentuknya sifat individualisme yang mengakibatkan ketidakpedulian terhadap perilaku warga sekitar. Sekian untuk slide kali ini, akan saya lanjutkan ke slide berikutnya. Oke teman-teman, untuk slide yang terakhir kita akan membahas upaya penguatan sila-sila Pancasila. Pembahasan yang pertama yaitu kebebasan dalam memilih agama. Kebebasan dalam memilih agama artinya masyarakat bebas dalam menentukan kepercayaan Tuhan dan anutannya, asalkan saling menghormati, bertoleransi, dan saling menghargai antara umat beragama lainnya. Yang kedua adalah melindungi harkat dan martabat manusia. Perintah tersebut mencangkup nilai bahwa negara harus melindungi harkat dan martabat sebagai makhluk yang beradab. Nah, pada pembahasan ketiga yaitu membentuk persatuan dan kesatuan bangsa. Sila ketiga ini adalah persatuan dan kesatuan yang dapat menjadikan bangsa Indonesia tetap utuh dan tidak berpecah belah. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Bayangkan jika Indonesia tidak bersatu, maka Indonesia akan hancur dikuasai oleh negara asing. Dan pada pembahasan yang keempat yaitu demokrasi bersifat mutlak. Maksudnya pemerintahan terdiri dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hingga demokrasi ini bertujuan untuk rakyat, gitu teman-teman. Nah, untuk yang slide yang terakhir yaitu keadilan sosial, yang dimana keadilan didapatkan sama rata di setiap masyarakat, tidak memandang kaya atau miskin dan tidak memandang bulu. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.